Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sebagai seorang hamba yang meyakini teologi keberadaan Tuhan, yang mempercayai wujud dari sebuah zat yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan yang meyakini akan keberadaan zat Sang Khaliq Rabbul Alamin, maka sudah sepantasnya lah kita memuja dan memuji, bersaksi dan menjunjung tinggi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita nikmat, melimpahi kita rahmat, dan menunjuki kita jalan keselamatan dunia wal akhirat. Teman-teman dimanapun anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam potongan surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan dari ulah perbuatan tangan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana kepada kita? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kepada kita semua? Itu semua tidak lain dan tidak bukan disebabkan dari ulah perbuatan kita sendiri. Kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan Allah murka kepada kita, sehingga Allah menurunkan bencana demi bencana kepada kita semua. Teman-teman dimanapun anda berada, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya apabila manusia telah berani melakukan 5 hal, maka akan dihukumi bagi mereka dengan 5 hal. Salah satu dari 5 hal tersebut adalah apabila suatu kaum telah berani melakukan perzinahan secara terang-terangan, maka bagi kaum tersebut akan menjalar berbagai macam wabah yang belum dikenal sebelumnya. Sekarang coba kita lihat dalam kenyataan, coba lihat dalam kehidupan nyata kita. Semua kemaksiatan yang kita lakukan, perzinahan timbul di mana-mana, maka tidak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bencana kepada kita semua. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat musibah ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala bencana yang sedang kita hadapi ini. Itu semua jawabannya ada pada diri kita sendiri, yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah segera mengangkat musibah yang kita hadapi ini. Jamaah dimanapun anda berada, pada kesempatan ini kita sedang berada pada bulan Ramadan yang penuh berkah, di mana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru sebanyak 3 kali pada tiap malam daripada bulan Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, adakah orang yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaannya. Adakah orang yang bertobat kepadaku, maka akan aku terima tobatnya. Adakah orang yang beristighfar kepadaku, mohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni akan dia. Maka oleh kerana itu, mari sama-sama kita gunakan momen ini untuk bertobat kepada Allah Ta'ala akan kemaksiatan yang kita lakukan pada masa yang telah lalu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah yang kita hadapi ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kebodohan saya pribadi.
Akhirul kalam, undur maqalah wala tandur maqalah. Lihatlah apa yang saya katakan dan jangan lihat siapa yang berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.